ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hati-hati nih. Nanti yang banyak mengingkari ini bukan Salafi Wahabi. Ntar yang mengingkari yang ngaji kitab Aqidah Asy'ariyah. Anda melihat aja nanti. Yang bakal mengingkari ilmu ini, jadi nanti orang-orang yang belajar ilmu ma'rifatullah itu akan terfilter. Pertama terfilter dari kelompok Mujassimah Salafiyah. Nanti akan terfilter dari kelompok Asy'ariyah. Ini aja udah kelihatan goyang ya. Akidah sifat 20, tapi dalam mauqif tertentu kok cenderung kepada Khawarij. Kan muncul sekarang. Ya kan? Akidah sifat 20, tapi dalam hal tertentu cenderung ke Rafidhah, Syiah. Mulai ketemu lah ini. Pakai sifat 20, tapi cenderung ke liberal. Akhirnya tersisa nanti dikit aja tuh yang ngaji ma'rifatullah. Yang percaya apa yang beginian. Nah, maka dikatakan ya mereka sudahlah dapat tauhid, sedek ya, sedikit syai'an minal qurbah, zikir agak ada sedikit berdesir ya, tapi wahum fi ama, mereka itu dalam satu kebutaan rohani, mana ilmi minalillahi tabaraka ta'ala, dari ilmu yang Allah nagrahi. Nah, yang kita sebut ilmu laduni. Wa huzuzuhu li khassatihi ya, wa mahabbatuhu iyyahum wa rafatuhu lahum. Jadi mereka wa huzuzihi ya. Dan mereka enggak mengerti bagian-bagian yang Allah berikan kepada kekasihnya. Tadi kan kalau mereka hazzuhum, giliran para wali huzu, mereka enggak tahu. Hazzuhum berarti cuma satu bagian. Tapi wali kan diberikan huzuz, jamak dari haz. Berarti bagian-bagian. Dan cinta Allah kepada mereka, sayang Allah kepada mereka. Kalau mereka dengar ilmu ini, kita bahas saja Nur Muhammad, mereka langsung Nur Muhammad gitu ngomongnya ya. Enggak sahih, enggak ada hadisnya. Ente enggak tahu, bilang enggak tahu. Kita kasih tahu nih hadisnya. Ya. Tapi ingat, jangan nisbatkan kepada kita yang bukan milik kita. Kita jauh dari mencaci maki sahabat. Maka kita enggak masuk Rafidhah. Ya. Dan dari kemarin beliau cerita Umar mulu kan, padahal dituduh Syiah loh. Jadi bagi orang yang jahil, Sufi itu Syiah. Maka dulu ada selebaran disebar oleh salah satu lembaga dakwah di Indonesia, warisannya salah satu ulama yang saya kagumi, Muhammad Nasir. Itu mereka nyetak, nggak tahu dapat dana dari siapa. Nyetak dibagi-bagi. Apa ulamanya nggak ngerti kalau isinya berbahaya? Agama Syiah, isinya apa? Nggak ada Syiahnya sama sekali. Isinya tarekat Sufi. Waktu itu saya mau kuliah kerja nyata. Apa itu? KKN yang sahih. Bukan KKN yang haram itu ya. Langsung mengundurkan diri saya dari kelompok itu. Kalau begini saya mengundurkan diri. Karena tempat yang mau dikunjungi itu kampungnya Panji. Bener ya. Waqa ama waqa. Ya, terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan. Jadi bagi mereka Sufi itu Syiah. Tuh, nggak nyambung kan? Syiah artinya apa? Syiah Ali, Syiah Rafidhah. Orang yang mencintai Ahlu Bait berlebihan dan menghujat para sahabat. Itu Syiah bagi kita. Maka Pak Quraisy Syiah nggak? Enggak. Pak Quraisy nggak Sufi aja dia bilang Syiah. Cuma karena beliau anaknya ada satu yang nggak berjilbab. Kenapa nggak dihitung sama satu yang berjilbab? Ini kan nggak adil. Antum kan takut kan ngomong-ngomong begini, takut ditinggal jamaah ya. Ya kita ngomong tasawuf udah belak-belakan dari kemarin ya. Bukan berarti kita pakar tasawuf, enggak. Kita dapat sanad tasawuf dari guru-guru kita, dan guru-guru itu pesan ini harus dibuka ilmunya. Yuk, karena nu'addil amanah, menunaikan amanah kita buka. Semoga doa-doa mereka bersama kita ya. Amin rabbal alamin. Fa idza sami'u bi syai'in min hadza tahayyaru wa ankaruhu. Kalau mereka mendengar ilmu ini, tahayyaru, apa tahayyaru? Heran. Masa sih? Nah, ini ciri-cirinya tuh. Yang dibawa ke Melamatiyah aja udah tiap hari, masa sih? Ya, alhamdulillah ada yang bisa mengatasi. Kalbunya akan bilang ini benar.
Wa ankaru. Lanjut, apa lanjutannya? Ingkar. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Summa yarwauna al-akhbar an Rasulillah SAW, inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada limakanihim wa qurbihim min Allah. Ini hadis riwayatnya ada yang semakna dengan ini di riwayat Ahmad dan sangat banyak di riwayat Tabrani, dan hadisnya sampai derajat sahih, ya. Allah mempunyai hamba-hamba laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi, wala syuhada, bahkan tidak mati di medan juang. Terus apa? Yaghbituhumul nabiyun, tapi para nabi, para syuhada, ghibtah. Apa arti ghibtah? Iri positif. Masa sih mereka bukan nabi bisa sampai posisi ini? Wa qurbihim min Allah, dan dekat mereka kepada Allah. Kira-kira itu umat siapa? Pasti umat Nabi Muhammad. Orang kayak kita belum tentu. Masih ingat sebelumnya teman-teman kita udah bagi bahwa klan alam semesta itu ada beberapa. Masih ingat nggak Sidi Musa? Ustaz Zauki. Pertama klan Bani Anwar, Bani Nur, Bani Cahaya. Ini klannya para nabi, para rasul. Nah, ini yang turun, itulah yang turun langsung dari Nur Muhammad SAW. Jadi ketika Allah hendak mengenal, Allah ingin dikenal, cinta dikenal, maka Allah ciptakanlah, ya, Allah hembuskan Ahmad, muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah cahaya-cahaya itu menetes dari nur-nur itu, cahaya-cahaya. Berapa jumlahnya? 124.000. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Rasul antara mereka banyak versinya, sama yang mu'tamad dalam akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah 313. Itu mereka setiap masa sama. Jumlahnya 124 sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj setelah Al-Mahdi loh ya, setelah Dajjal. Terus gimana? Setiap masa mereka jumlahnya sama. Maka dalil paling kuat ketika haji wada, ahli hadis sepakat jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, semuanya nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah zuhur Nabi Muhammad, nabi yang lain turun pangkat jadi wali. Jadi Nabi Isa nanti turun, Nabi Ilyas nanti zahir, Nabi Khidir nanti zahir. Itu jadi nabi apa ya wali? Tapi karena beliau itu nabi, kita tetap manggilnya ya nabi, ya Allah. Ada presiden nih, udah turun, kita manggilnya tetap presiden, tapi mantan presiden SBY gitu, mantan presiden Megawati, tetap kita sebut presiden, tapi mantan, ya. 124.000. Jumlahnya berapa yang berjuang bersama Nabi waktu perang Uhud? Itulah jumlah para rasul. Di Quran berapa jumlah nabi rasul yang ditulis yang wajib kita ketahui? Maka nanti Al-Ghaus itu jumlahnya juga cuma 25. Yang besar-besar, selebihnya kutub. Jadi jangan sembarangan bilang Al-Ghaus. Tergosong muka kita ntar. Ya. Kutub aja kalau mau bilang. Ya. Misalnya dari kalangan Thariqat mau menyebut misalnya imam siapa, biar hati-hati Al-Kutub, selesai. Kecuali memang udah ada masyhur Sultanul Aulia, Al-Kutub Al-Ghaus, Abdul Qadir Jilani, Al-Kutub Syahir, Wal-Ghaus Al-Azam, Abul Hasan Syadzili. Itu udah jelas. Kalamnya ada ulama kita yang meriwayatkannya. Kalau cuma dari jamaah yang ngangkat, ya janganlah main pasang-pasang aja nama Al-Kutub Al-Ghaus, ya. Maju aja depan lagi nih, masih bisa. Ya, fadhal. Tempat kita baru segini ya, afwan ya. Ayo, fadhal, lagi. Masuk. Di tangga juga boleh, duduk di tangga boleh. Ini yang ahwat kan nggak banyak nih. Ahwat takut corona ya.
Iya, kita juga takut kok. Cuma jangan horor-horor amat lah ya. Oke, taib. Udah. Agak ke depanin dikit, sini Musa. Oke, biar nyaman deh. Allahumma sholli wa sallim barakallahu itu tadi bani cahaya langsung dari tetesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para nabi itu ya, Nabi Adam dikatakan kalau bukan karena nur Muhammad, itulah penjelasannya, maka engkau tidak ada. Kelas. Setelah itu Nabi mengatakan, ini kita ulang-ulang terus, saya sengaja ulang, mungkin ini udah ke-7 kali saya ulang supaya masuk ke alam bawah sadar. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka kalau bahasa ruhaninya itu anak, bahasa hadisnya warasah. Pewaris kalau nggak keluarga, nggak saudara, nggak kerabat, bisa nggak mewarisi? Maka kalau ada orang mewarisi materi, itu keluarga jasad, nasab. Kalau mewarisi ulama, mewarisi para nabi, yang diwarisi apa? Rohani. Immateri atau materi? Immateri. Berarti tidak wujud secara lahir. Dia adanya di dalam ruhani. Ini yang diwariskan, masuklah ke dalam kolbu si ulama. Ulama ini yang disebut sebagai bani arwah, bani ruh. Nah, mereka ini langsung nih. Kalau mereka hidup dulu di zaman Bani Israel, jadi nabi. Maka ada hadis walaupun dhaif, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti, tapi hadisnya dhaif ya, seperti nabi Bani Israel. Teman saya di Darussunnah dulu, nggak tahu masih hidup, semoga masih hidup ya. Saya lupa nama beliau, santri pinter, hafiz alfiyah 1000 bait. Itu karena ada ustadz kita mendhaifkan hadis itu, langsung dia keluar dari Darussunnah. Baru beberapa bulan langsung keluar deh, karena dia tersinggung. Mungkin ada gurunya dulu menyampaikan hadis ini, sekarang didhaifkan oleh guru yang masih muda. Saya nggak usah sebut ya guru saya siapa ya. Baik. Maka teman-teman, kita ini ada kaidah, ada kode etik mendhaifkan hadis. Karena di dunia ini bukan ahli hadis doang. Di dunia ini ada ahli fikih, di dunia ini ada ahli akidah, ada ahli kolbu. Jadi kalau antum main hantam-hantam hadis ini dhaif, ente siapa? Ya, udah ngerti semua ilmu belum? Ya. Banyak kok hadis dhaif maknanya sahih. Banyak kok hadis yang sahih, hadis yang dhaif maknanya sahih. Sebaliknya banyak hadis yang sahih, tapi pemahamannya dhaif. Contohnya, abuka inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayahmu masuk neraka. Ternyata kalau kata ayah salah terjemah. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Itu yang bikin gregetan para muhibbin ya. Kayak mau tonjok tuh orang. Kalau kita nggak perlu nonjok-nonjok lah. Kita perlu nasihat aja. Kita sampaikan aja. Kalau dia munsif kolbunya, pasti dia akan sadar. Apa sih untungnya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Orang tua ente disuruh masuk neraka, gimana perasaannya? Kan nggak enak. Kiai kita aja dibilang sesat, kita nggak nyaman loh. Ini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hadisnya sahih, ya, masih terhijab tuh dengan ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu alat, tujuannya untuk memahami akidah. Kalau ilmu akidah bertentangan dengan sanad, maka ilmu akidah yang dikedepankan. Ya. Kalau ilmu fikih bertentangan dengan ilmu sanad, ilmu fikih yang dikedepankan. Nah, contohnya nih, ada ustadz membid'ahkan azan untuk bayi, benar nggak? Hasil penelitian Syekh Albani bahwa mengazankan bayi baru lahir hadis dhaif. Dia lupa, itu di bawah teksnya Imam Tirmizi udah nyeleksi, lalu mengatakan hasan sahih. Berarti versi dia hadis ini udah naik. Maka di sini ada satu rumusan yang jarang diungkap oleh peneliti hadis, bahwa Imam Tirmizi punya kaedah, jika ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka hadisnya langsung jadi hasan atau sahih. Kaedah ini pun belum dibaca oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Loh, kok kita berani ngomong gitu? Ya kita kan ngajarin kitab itu. Kitab Al-Ilal, Syarhul Ilal At-Tirmizi, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali.
Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah itu kitab paling bagus mensyarah Hilal, tapi dia belum menyampaikan hadis ini, kalimat ini. Kok bisa ya? Bisa-bisa aja. Inilah mauqifnya Imam Ahmad bahwa hadisun dhaif aula minar ra'i. Hadis yang dhaif lebih utama daripada mereka pakai ra'yu. Oh, kalau hadis dhaif ya sudahlah, kita nggak usah. Itu ra'yu udah. Karena masih ada riwayatnya. Dan yang paling lucu apa? Mereka paling banyak menentang imamnya. Jadi kita sering dituduh menentang Asy'ari beda dengan Syafi'i, Syafi'iyah beda dengan Syafi'i. Kan lagu lama kan? Asy'ariyah beda dengan Syafi'i, Asy'ariyah beda dengan Asy'ari. Ini kurang tidur ya, jadi pada ngomongnya kebalik-balik ya. Yang sering menentang imamnya siapa sih? Imamnya bilang kirim Fatihah nyampe, mereka bilang nyampe nggak? Imamnya bilang ziarah kubur dianjurkan, mereka bilang siapa mereka hari ini yang ziarah kubur? Yang bau badannya ada bau kuburan? Nggak ada, paling mantan-mantan doang ya. Makanya keras tuh hatinya. Ciri-ciri orang yang kolbunya qaswatul qalb, itu jauh dari kubur. Jadi antum kalau udah nggak bisa nangis, datang ke kubur. Datang aja kubur. Kubur yang paling efek ke kita, kubur yang punya hubungan sama kita. Siapa kubur yang punya hubungan sama kita? Orang tua zahir sama orang tua batin. Yang batin itu disebut guru. Antum kalau ingat guru nangis pasti. Saya ingat guru saya, Syekh Khalil Mustafa Yaqub, kalau di depan itu saya nangis. Karena itu orang tua rohani, kita juga orang tua ilmu. Ingat ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, bisa nangis. Ini duluan ziarah ke Wali 9, nah ini kurang adab. Jadi saya saran aja nih ya, antum yang suka ziarah Wali Songo, jangan songong. Ziarah dulu ke orang tua, baru ziarah ke Wali Songo, gitu adabnya. Cium-cium tangan Habib, maknya nggak dicium tangannya. Itu kan kurang itu. Padahal wasiat Allah ke ibu, bukan ke Habib. Ke Habib nanti ya. Wahadzirkumullah fi ahli baiti. Ya, itu kan setelah itu. Ini kejanggalan orang suka ziarah. Ya kita punya catatan juga lah. Ya. Jadi siapa mereka ini? Hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi kualitasnya itu para nabi iri. Nah ini yang ketusuk Bani Arwah. Bani Arwah ini setiap zaman ada. Mana yang paling diirikan? As-sabiqun al-akhirun. Ada as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Ahlul Badar dan sahabat-sahabat 124.000 kita sebut as-sabiqun al-awwalun. Orang yang sabiq terdahulu, awal lebih awal. Yang ini mereka juga iri. Tapi yang lebih mereka iri lagi siapa? As-sabiqun al-akhirun. Mereka sabik di Bani Ruh, tapi akhir dikeluarkan di Bani Insan, Bani Adam. Baru dimuncul di akhir zaman berjuang dengan Imam Mahdi. Pengen nggak? Ya, ada sebuah hadisnya Hasan ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga. Bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW. Itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama Alfain ya, benar. Alfain, terus menjadi terakhir 5.000 ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, orang enggak, itu enggak masuk itu. Jadi malaikat tuh ada yang mulia. Di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani ya. Dalam bahasa Arab belum ketemu. Ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun.
sahabat Nabi yang awal, dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya, tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikirin pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, pakai tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya dia kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustaz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya udah kuliah, udah global, kemana-mana udah nyebar, bener nggak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum soalnya nggak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya, kan muncul seliweran di YouTube, seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya bukan, tapi muncul 4 lagi. Wallahu alam tuh gimana ceritanya ntar ya. Kalau ini muncul, semua negara ntar beli vaksin lagi, habis nggak ntar devisa negara? 2 tahun lagi muncul lagi. Kira-kira negara masih punya duit nggak? Maka nanti negara itu semua berutang. Herannya utang sama siapa ya? Amerika ngutang, Cina ngutang, Jerman ngutang, UK ngutang. Indonesia cetek utang kita itu cuma 6.000 triliun. Amerika udah kuat triliun. Utangnya sama siapa? Nah, itulah dia mereka. Kita nggak usah kasih istilah, karena saya nggak tahu istilahnya. Termasuk ke bab konspirasi lagi ya. Nggak, itu udah jelas sudah. Hanya antum yang mencoba untuk menghibur diri aja, yang belum melek matanya melihat kejadian hari ini. Amerika bilang bukan mereka yang buat virus. Cina juga bukan juga. UK kemarin ada, tapi kata mereka bukan juga. Terus siapa dong? Ya mereka itu juga tuh. Siap nggak nanti menghadapi fitnah itu? Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal, As-Samiri, Al-Masih yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari. Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu di hadis Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang, setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman, baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama, ya. Coba yang ngerti ekonomi, ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, menahan terjangan efek bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dayadi masih aman ya. Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat paceklik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit. Gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap, tumbuh. Kuat nggak kita Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala, melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan. Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja.
Ini nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua.